Borussia Dortmund versus PSG dalam jadwal semifinal leg 1 Liga Champions 2023-2024 di Stadion Signal Iduna Park. Agenda semifinal UCL 2023-2024 kali ini sekaligus mengulang pertemuan Dortmund dan PSG di fase penyisihan grup. Ketika itu mereka tergabung di grup F, yang juga disebut sebagai grup neraka. Pada klasemen akhir Dortmund ada di puncak. Die Borussen takluk di markas PSG pada matchday pembuka dengan skor 2-0. Kemudian duel pada matchday terakhir di markas Dortmund berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Oleh karenanya kali ini, Die Borussen tentu ingin mendapat hasil lebih baik. Di satu sisi, PSG masih terpacu untuk memetik kemenangan perdana di markas Dortmund. Les Parisiens terhitung sudah 6 kali berjumpa Dortmund sejak 2010, dan uniknya PSG belum pernah menang ketika berstatus sebagai tim tamu. PSG punya bekal bagus untuk memaksimalkan semifinal leg 1 UCL 2023-2024. Pekan lalu Les Parisiens sudah memastikan gelar Ligue 1 Prancis 2023-2024, bersamaan dengan hasil imbang 3-3 kontra Le Havre dan hasil lain Lyon versus Monaco 3-2. Hasil terbaru memang memutus tren 3 kemenangan beruntun Kylian Mbappe dan kolega. Namun hal itu membuat PSG kini bisa mengalihkan fokus ke Liga Champions. Di sisi lain, hasil imbang cukup sepadan dengan kebugaran yang juga didapatkan PSG. Dortmund masih harus menguras tenaga ekstra di akhir musim Liga Jerman. Pasalnya mereka masih bersaing untuk memperebutkan zona UCL di klasemen Bundesliga Jerman. Die Borussen masih tertahan di urutan kelima dengan selisih 5 poin dari RB Leipzig. Dortmund juga mesti melakoni laga krusial kontra Leipzig dalam lanjutan Bundesliga pekan lalu. Dortmund kalah 4-1 di markas Leipzig. Sebelum itu, Dortmund juga meladeni perlawan sengit dari Bayer Leverkusen yang tengah berupaya menjaga rekor tak terkalahkan. Hasilnya, duel Dortmund vs Leverkusen imbang 1-1. Timnas Indonesia U23 menerima 3 kabar buruk jelang pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 menghadapi Irak. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Pada pertandingan ini, skuad Garuda Muda berpeluang lolos otomatis ke Olimpiade 2024 Paris jika mampu mengalahkan Irak. Namun, target untuk bisa tampil di Olimpiade tidak akan mudah karena tim asuhan Shin Tae-yong ini mendapat 3 kabar buruk sekaligus. Berikut 3 kabar buruk yang menimpa Timnas Indonesia U23 jelang pertemuan menghadapi Irak. 1. Rizky Ridho. Rizky Ridho dipastikan absen pada pertandingan melawan Irak karena mendapat kartu merah saat menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Bek Persija Jakarta ini mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran kepada penyerang Uzbekistan, Jasurbek Jalolidinov. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rizky Ridho merupakan salah satu pilar Timnas Indonesia U23. 2. Wasit Sivakonpu Udom jadi asisten VAR. Wasit asal Thailand, Sivakonpu Udom resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Irak. Sivakonpu Udom sebelumnya sempat membuat supporter Indonesia kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil. 3. Runtuhnya rekor kemenangan 100% di Stadion Abdullah bin Khalifa. Stadion Abdullah bin Khalifa selalu menjadi tempat yang istimewa bagi Indonesia sebelum dikalahkan Uzbekistan. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 mencatatkan 100% kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Chelsea dikabarkan telah mengidentifikasi 2 kandidat untuk menggantikan Mauricio Pochettino musim depan.
Chelsea telah mengidentifikasi pelatih Sporting Ruben Amorim dan bos Brighton Roberto De Zerbi sebagai kandidat utama untuk menggantikan Mauricio Pochettino di kursi panas Stamford Bridge, menurut The Guardian. Para petinggi Chelsea amat terkesan dengan kinerja Amorim di Sporting, yang saat ini menduduki puncak klasemen Liga Portugal mengungguli Benfica dan Porto. Di sisi lain, De Zerbi mendapat banyak pujian atas performanya bersama Brighton semenjak menggantikan Graham Potter pada 2022. Chelsea terseok-seok di musim pertama Pochettino, meski mereka telah menghabiskan lebih dari £1 miliar semenjak diakuisisi Burnley dan Clearlake Capital. Musim ini, mereka kembali remuk di Liga Primer Inggris, tetapi mendapat kesempatan emas meraih trofi saat menghadapi Liverpool di final Piala Liga. Sayangnya, The Blues ditumbangkan gol menit akhir babak tambahan. Para pemilik The Blues dikabarkan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan terkait nasib Pochettino, yang saat ini masih diberi kesempatan untuk memimpin skuad Chelsea. Burnley dan Clearlake ingin mempertahankan kontinuitas setelah musim lalu klub mereka dilatih 4 manajer berbeda. Namun, para owner tetap siaga untuk mengambil keputusan jika performa Enzo Fernandez CS semakin merosot. Piala FA menjadi harapan terakhir mantan pelatih Tottenham Hotspur itu meraih trofi musim ini. Chelsea akan bertanding di perempat final melawan Leicester City pada tanggal 17 Maret tahun 2024.